Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 431. Baknya tidak muat. Manajer akun itu berdiri di samping dengan tubuh gemetaran sambil tersenyum sedih dan memanggil-manggil nama Valentino. Valentino mana punya waktu untuk memedulikan manajer akun itu? Bahkan menghukum pria itu pun hanya buang-buang waktu saja bagi Valentino. Valentino hanya terus berjalan menuju ke aula. Pada saat ini, bagian atas meja konter di aula sudah dipenuhi dengan tumpukan bundel uang tunai yang berjajar rapi. Setiap bundel diikat dengan menggunakan kertas putih yang biasa digunakan oleh bank. Satu bundelnya berjumlah 20 juta rupiah. Tadinya mereka hendak menyimpan uang-uang itu di dalam meja konter, tapi ternyata tidak muat. Jadi, 1000 bundel uang itu ditumpuk dan dijajarkan di atas meja konter begitu saja. Pemandangan ini cukup mengejutkan orang yang melihatnya. Fakta bahwa seseorang bisa mengambil uang sebanyak itu dalam satu waktu di Bank Neo, membuktikan bahwa uang Bank Neo benar-benar sangat banyak. Tampaknya, berkenalan dengan Sabrian Zabran adalah keputusan yang bagus. Valentino berpikir seperti ini di dalam hatinya. Saat ini, kalau ada seseorang yang ingin mencuri uang itu, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Akan tetapi, penjagaan Bank Neo sangat ketat. Berhubung mereka berani melakukan itu, otomatis mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Pada saat ini, di sekeliling konter tempat uang diletakkan ada 10 pria berpakaian hitam yang berdiri dengan gagah. Mereka semua mengenakan seragam khusus, ekspresi mereka terlihat sangat dingin dan tegas. Valentino melirik ke arah pinggang para pria itu sekilas. Ternyata mereka semua membawa senjata. Valentino, uang-uang ini mau dibawa kemana? Aku akan menyuruh orangku untuk membantumu membawanya. Tanya Sabrian. Di luar ada sebuah motor roda 3, baknya pasti cukup untuk menampung semua uang ini. Hah? Sabrian langsung terkejut. Uang tunai puluhan miliar rupiah mau dibawa dengan menggunakan motor roda 3. Kamu pikir kamu sedang membawa kardus-kardus bekas? Valentino, jangan bercanda. Sabrian benar-benar bingung. Valentino langsung menyangkal perkataan Sabrian. Aku tidak bercanda. Tadi aku datang ke sini dengan menaiki motor itu. Baknya sangat luas, pasti cukup untuk menampung semua uang itu. Tapi jumlah uang itu mencapai puluhan miliar. Sabrian memijat dahinya dengan bingung. Memang, justru karena itulah aku menaiki motor roda 3 itu. Kalau naik motor listrik, aku tidak akan bisa membawa uang itu. Jawab Valentino dengan serius. Sabrian tertegun sejenak, kemudian berkata, Valentino, aku akan menyuruh orangku untuk mengantarmu, nanti motor roda 3 itu juga akan diantarkan olehnya. Tidak usah, setelah ini aku masih ada urusan, aku harus segera pergi. Tolong pindahkan uangnya ke bak motor roda 3 aku sekarang juga. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya. Valentino tidak keberatan mengambil uang itu, tapi dia keberatan kalau orang-orang itu sampai mengetahui dari mana dirinya mendapatkan uang itu. Bagaimanapun, orang yang mengawasi dirinya saat ini bukan hanya Bobby dan yang lainnya, melainkan ada keluarga Wijaya di kota Kamer juga. Tapi apa motormu kuat untuk membawa muatan sebanyak ini? Sabrian masih tidak berani mempercayai hal ini. Berat untuk satu bundel uang yang berjumlah 20 juta, mungkin sekitar 115 gram, total uangnya ada 20 miliar. Itu artinya berat totalnya sekitar 115 kilogram. Motor roda 3 aku ini bisa mengangkut muatan sampai 150 kilogram, jadi tidak ada masalah. Ayo segera pindahkan uangnya. Valentino melambai-lambaikan tangannya, kemudian duduk di samping untuk menunggu sampai uangnya selesai dipindahkan. Para pegawai bank menatap ke arah Sabrian dengan ekspresi bingung. Sabrian terdiam sejenak, dia tidak berani menentang keinginan Valentino, jadi dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, Pindahkan uangnya. Begitu mendengar perintah Sabrian, para pegawai bank itu langsung memindahkan uang-uang tersebut tanpa ragu dengan diawasi oleh ke-10 pria berpakaian hitam tadi. Selama proses pemindahan, tentu saja mereka menutupi uang-uang tersebut, karena kalau tidak, orang-orang yang melihatnya pasti akan terkejut. Pada saat ini, para pejalan kaki yang melihat pemandangan ini mengira bahwa orang-orang itu sedang memindahkan beras atau barang sejenisnya. Sabrian memerintahkan seseorang untuk mengurus deposit, setelah itu dia menyerahkan kartu hitam itu kepada Valentino dengan kedua tangannya. Pak, baknya sudah penuh, tidak muat untuk menampung semua uangnya. Lapor salah seorang pegawai. Sabrian langsung tertegun mendengarnya,
lalu menatap ke arah Valentino. Masukkan sisa uangnya ke dalam karung, lalu letakkan di bagian atas bak. Ucap Valentino sambil melambai-lambaikan tangannya dengan santai. Hah? Pegawai itu langsung kaget. Sabrian terdiam sejenak, kemudian melambaikan tangannya lagi dan berkata, "Lakukan sesuai dengan perintah Valentino." Beberapa saat kemudian, para pegawai langsung memasukkan bundel uang yang tersisa ke dalam karung, kemudian meletakkan karung tersebut di bagian atas bak yang sudah dipenuhi dengan uang tunai itu. Saat ini, motor roda 3 itu benar-benar terlihat seperti motor yang digunakan pemulung untuk mengangkut karung, kardus, dan barang-barang bekas lainnya. Beberapa orang pelanggan yang ada di dalam bank juga menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka langsung bersinar, ada pemikiran jahat yang sempat terlintas di benak mereka. Bagaimanapun, uang itu berjumlah 20 miliar rupiah, ada banyak sekali orang di dunia ini yang belum pernah melihat uang sebanyak itu. Banyak orang yang bersedia mengambil risiko demi mendapatkan uang sebanyak itu. Bahkan kalau seandainya Valentino menjatuhkan 2 bundel uang saat dalam perjalanan, orang yang mengambilnya akan langsung kaya. Namun, saran yang diajukan oleh Sabrian secara tiba-tiba membuat mereka langsung membuang pikiran ini jauh-jauh. Berhubung Valentino tidak mau merepotkan orang lain, aku tidak akan memaksa, tapi kalau Valentino membawa uang sebanyak ini seorang diri, jelas berbahaya. Aku akan memerintahkan 10 orang ini untuk mengikutimu dari belakang secara diam-diam. Aku pastikan hal ini tidak akan memengaruhi rencanamu. Sabrian adalah orang yang pandai membaca raut wajah seseorang. Otomatis dia bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Valentino. Valentino berpikir sejenak, setelah itu dia langsung mengangguk tanpa ragu. Kalian harus mengantar Valentino ke tempat tujuan dengan selamat. Ucap Sabrian dengan tegas. Ke-10 pemuda berpakaian hitam itu langsung menyanggupi perintah Sabrian. Setelah itu, mereka masuk ke 2 mobil yang berbeda dan langsung berjalan di belakang motor Valentino. Di bawah pengawasan orang-orang di dalam bank, Valentino menyalakan mesin motor roda 3-nya yang sudah bobrok itu dan langsung melajukannya pergi dari tempat itu. Saat ini, Valentino terlihat seperti seorang pemulung yang hendak pulang dengan membawa 1 bak penuh barang bekas. Bahkan kalau seandainya Valentino bertemu dengan perampok di jalan, perampok itu tidak akan merampok Valentino. Jadi, meskipun Valentino membawa uang sebanyak 20 miliar, dia tidak akan kenapa-kenapa. Perampok mana yang tertarik untuk merampok seseorang yang mengendarai sebuah motor bobrok dan membawa barang-barang bekas? Valentino bahkan juga berpikir kalau saat ini dirinya benar-benar terlihat seperti seorang pemulung. Kalau Valentino meneriakkan kata-kata yang biasa diucapkan oleh pemulung, pasti akan ada orang yang menghampirinya untuk memberinya botol kosong. Ada yang mengatakan bahwa bersikap rendah hati adalah cara terbaik untuk pamer. Hari ini aku sudah melihatnya sendiri. Seorang pemuda menghela napas panjang sambil menengadah ke langit. Aku pikir hal semacam itu hanya ada di film-film saja. Gadis di sebelahnya juga ikut menghela napas. Valentino dan motor roda 3-nya berjalan di depan. Di belakangnya ada 2 buah mobil yang terus mengikutinya dengan sedikit menjaga jarak. 10 pemuda di dalam kedua mobil itu terus mengamati Valentino dengan saksama. Mereka harus melindungi Valentino. Tidak akan ada seorang pun yang menyangka kalau target yang ingin dilindungi oleh para pengawal yang ada di dalam kedua mobil itu adalah pria yang sedang mengendarai motor roda 3 di depan mereka. Di dalam sebuah klub kelas atas. Frederick sedang duduk di sofa, di sekitarnya ada belasan pria paruh baya berjas dan bersepatu kulit yang sedang duduk mengelilinginya. Chloe duduk di sebelah kanan Frederick, sedangkan di sebelah kiri Frederick ada seorang wanita cantik yang sedang dia rangkul. Chloe adalah wanita yang cukup mengesankan. Demi menjilat Frederick, Chloe bahkan sanggup menahan hal semacam ini. Masing-masing dari belasan pria paruh baya berjas dan bersepatu kulit itu juga sedang merangkul seorang wanita cantik. Suasana di ruangan tersebut sangat meriah. Kalian sudah bekerja dengan baik, aku akan bersulang untuk kalian semua. Frederick mengangkat kepalanya sedikit untuk menyesap lafayette di tangannya. Cairan berwarna merah itu meninggalkan bekas di gigi Frederick. Hal ini membuatnya terlihat sangat ganas. Namun, wajah Frederick dipenuhi dengan raut bahagia. Tuan muda Frederick tidak perlu sungkan. Tuan muda Frederick terlalu berlebihan. Hal itu sudah menjadi kewajiban kami. Semua perintah Tuan muda Frederick pasti akan kami laksanakan. Saat ini Angel pasti sedang pusing, kan? Haha. Belasan pria paruh baya itu langsung mengiyakan perkataan Frederick, kemudian meminum minuman dalam gelas mereka masing-masing dalam sekali teguk. Soal tindakan kita terhadap keluarga Kusuma kali ini jangan sampai bocor keluar. Saat ini, keluarga Kusuma bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, takutnya Maple Rain Real Estate akan membantu mereka. Frederick cukup peka soal ini, dia langsung mengingatkan semuanya.
Bab 432, ada sesuatu yang terjadi. Mendengar 4 patah kata Maple Rain Real Estate, suasana di dalam ruangan seketika berubah drastis. Bagaimanapun juga, Maple Rain Real Estate termasuk perusahaan terkemuka di kota Neo. Tapi tidak apa-apa. Dengan adanya kerjasama antara 12 perusahaan, aku yakin itu cukup untuk menghabisi mereka. Kita tidak boleh menggunakan dana puluhan miliar itu secara sembarangan. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan datang memohon kepada kita. Karena merasa suasana di dalam ruangan sedikit mencekam, Frederick lagi-lagi melembutkan nada bicaranya. Belasan orang paruh baya mengangguk-anggukan kepala mereka. Pada kenyataannya, grup Kusuma memang sangat kuat, lebih kuat dari perusahaan manapun. Namun, peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ternyata memang benar. Meskipun kuat, tapi mereka tidak akan mampu melawan 12 perusahaan sekaligus. Intinya, kalau berani macam-macam dengan Tuan Muda Frederick, akibatnya bisa sangat fatal. Perlawanan 12 perusahaan ini baru permulaan. Selanjutnya, akan ada banyak perusahaan yang bekerja sama untuk melawan keluarga Kusuma. 20 atau bahkan 30 perusahaan pun mungkin. Pada saat itu tiba, bagaimana keluarga Kusuma akan bertahan? Ingat, kalau Angel menyuruh seseorang datang untuk bernegosiasi, kamu harus memberitahuku. Aku sendiri yang akan berdiskusi langsung dengannya, hehe. Frederick tertawa, kemudian minum seteguk anggur lagi. Chloe mengelus dada Frederick dengan lembut, lalu bertanya. Frederick, bukankah kamu mau melawan Valentino si sampah itu? Frederick tertawa lagi dan berkata, apalagi yang bisa membuat seorang pria merasa lebih sakit hati dibandingkan dengan diselingkuhi? Hahaha. Beberapa orang paruh baya ikut tersenyum. Seketika, ruangan itu penuh dengan tawa. Chloe juga sangat bahagia, merasa bahwa keputusannya mengikuti Frederick adalah keputusan yang benar. Dulu, ketika mengikuti Hawick maupun Pak Abraham, Chloe selalu saja dipermalukan. Namun kali ini, dia harus membuat Valentino dan Angel menerima ganjarannya. Pada saat ini, tiba-tiba ada salah satu ponsel pria paruh baya yang berbunyi. Pria ini melihat ke arah Frederick. Karena saat ini Frederick sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia sama sekali tidak memedulikan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi isyarat supaya pria itu menjawab panggilan tersebut. Halo, ada apa? Hari ini aku sedang menemani tamu penting. Apakah kamu tidak bisa menanganinya sendiri? Tanya pria paruh baya itu dengan tidak sabar. Tuan Wongso, pinjaman kita tidak disetujui, Bang. Jawab sang penelpon dengan suara gemetar. Apa? Tuan Wongso seketika berdiri. Dia berkata, bukankah prosesnya sudah sampai di tahap akhir? Apa yang terjadi? Apakah hadiah yang aku berikan untuk Sabrian tidak cukup? Saya juga tidak tahu, hadiah yang Anda beri dikirim kembali. Dia mengatakan bahwa perusahaan kita tidak memiliki standar yang cukup untuk melakukan pinjaman, jadi tidak disetujui. Jawab seorang staf keuangan dengan hati-hati. Pada saat ini, Tuan Wongso sangat bingung. Pinjaman ini sangatlah penting. Jika tidak bisa mendapatkan pinjaman ini, maka perusahaannya akan berada di dalam bahaya. Tuan Muda Frederick, ada urusan penting yang harus aku lakukan. Anda lanjut bersenang-senang dulu. Lain kali aku yang akan mentraktirmu. Setelah itu, dia langsung mengambil mantelnya dan keluar dari ruangan. Apakah menantumu melahirkan? Kenapa begitu terburu-buru? Seorang pria paruh baya lainnya berteriak kepada Tuan Wongso. Tuan Wongso sama sekali tidak punya waktu untuk memedulikannya, dia langsung bergegas pergi dari sana. Sepertinya menantu Tuan Wongso pergi mencari pria lain. Pria paruh baya itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil minum segelas anggur. Sebelum anggurnya habis, ponsel miliknya juga berbunyi. Ketika menjawab panggilan tersebut, senyum di wajah pria paruh baya itu perlahan-lahan menghilang. Kemudian ekspresinya juga berubah menjadi bodoh, persis sama seperti Tuan Wongso barusan. Tidak mungkin. Sabrian sudah menerima banyak keuntungan dariku. Pria paruh baya itu seketika bangkit berdiri. Baiklah, aku akan segera pergi mencarinya. Setelah selesai berbicara, dia juga segera pergi. Ketika mereka berdua pergi, suasana di dalam ruangan berubah menjadi canggung. Perasaan semua orang jadi tidak enak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Frederick mengernyit, kemudian berkata, kita lanjut minum dulu, sebentar lagi aku akan membawa kalian pergi ke pemandian air panas. Sebelum selesai bicara, lagi-lagi ada 3 ponsel yang berbunyi secara bersamaan. Setelah menjawab, mereka bertiga buru-buru berpamitan dan meninggalkan ruangan. Frederick masih terus mengerutkan alisnya,
dia merasakan firasat yang sangat buruk. Sebelum dia sempat bertanya, ponsel beberapa orang lainnya berdering lagi. Sementara itu, di sisi lain, ketika Valentino mengendarai motor roda 3 ke perusahaan, dia diberitahu oleh resepsionis bahwa Angel sudah pergi dari 1 jam yang lalu. Dengan ragu-ragu, Valentino menelpon Angel. Ketika panggilannya tersambung, Angel langsung mematikan panggilan tersebut, seperti sedang sibuk mengurus sesuatu. Karena tidak senang, Valentino menelpon sekali lagi. Kali ini, Angel menjawab panggilannya. Lingkungan di sekitar Angel sedikit bising, Valentino juga bisa mendengar suara Chiara. Hal ini membuat Valentino sedikit tidak nyaman. Angel, kamu ada di mana? Tanya Valentino sambil mengerutkan keningnya. Aku di rumah nenek. Angel terdiam sebentar sebelum menjawab, nada bicaranya juga sedikit tidak senang. Valentino mengernyit, ternyata Bobby dan yang lainnya sedang menunggu Angel jadi bahan tertawaan. Apakah mereka semua sudah tahu apa yang baru saja terjadi di perusahaan? Pada saat ini, Angel dipanggil oleh Nyonya Besar. Nyonya Besar Kusuma pasti akan menekan Angel, kan? Memikirkan hal ini, Valentino mencibir di dalam hati. Orang-orang ini masih belum jera juga. Kalau begitu, aku sendiri yang akan membuat mereka jera. Awalnya Valentino merasa bahwa mengirim mahar dari keluarga Wijaya sekarang adalah tindakan yang terburu-buru. Karena sekalinya mahar itu sampai di tangan Valentino, maka identitas Valentino akan terbongkar. Akan tetapi, jika dipikirkan lagi, sepertinya itu bukan keputusan yang terburu-buru. Valentino sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kalau bukan karena mereka adalah kerabatnya Angel, Valentino mampu menghabisi mereka dengan mudah. Namun, karena tidak bisa menghabisi mereka, tidak ada salahnya membuat mereka sadar akan kesenjangan yang ada. Tunggu aku sudah hampir sampai. Jawab Valentino dengan cepat. Oke. Angel merasa sedikit sedih. Tidak perlu bertengkar dengan mereka. Kamu tunggu aku saja. Semua masalah pasti bisa diselesaikan. Setelah selesai berbicara, Valentino langsung mematikan panggilannya. Tanpa membuang waktu, Valentino langsung menyalakan mesin motor dan bergegas ke rumah Nyonya Besar Kusuma. Jaraknya tidak terlalu jauh, jadi dia segera sampai. Awalnya, 2 mobil pengawal mengira Valentino sudah sampai di tempat tujuan. Ketika hendak kembali, mereka melihat motor roda 3 milik Valentino malah bergerak menjauh. Karena itu, mobil pengawal langsung memutar balik arah dan menjaga Valentino dari depan. Ada apa dengan prosedur Valentino? Kenapa dia tidak mengendarai mobilnya saja? Kenapa harus menggunakan kendaraan sampah seperti ini? Seorang wanita resepsionis sangat tidak mengerti dengan pola pikirnya. Aku dengar-dengar, prosedur Valentino menghabiskan dana pinjaman beberapa waktu lalu. Sampai sekarang, dia masih belum melunasi utangnya. Jawab seorang wanita yang berambut panjang. Cih, apakah benar begitu? Karena itu, dia jadi mengoleksi sampah. Mungkin saja, aku juga hanya mendengar dari bagian keuangan. Pada saat ini, Supervisor Yes yang sudah dipromosikan menjadi manajer umum datang dan berteriak. Apa yang kalian bicarakan? 2 orang resepsionis itu langsung menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lagi. Bab 433, meminta pertanggungjawaban. Manajer Shinta melirik sekilas bayangan punggung Valentino yang mengendarai motor roda 3 di kejauhan. Dia tak kuasa menghela napas panjang. Dapat terlihat sedikit rasa sedih di matanya. Kali ini, perusahaan sedang dalam kesulitan. Lebih tepatnya adalah Angel sedang dalam kesulitan. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya. Namun, dia adalah asisten kompeten dari Angel. Mana mungkin dia tidak tahu kalau Angel dipanggil langsung oleh Nyonya Besar Kusuma. Dipanggil ke sana pada saat kondisi serius ini, bisa ada masalah apa lagi selain ingin meminta pertanggungjawaban. Kecuali Angel bisa mengeluarkan dana sebesar 20 miliar untuk menyelesaikan masalah kritis kali ini. Kalau tidak, Bobby dan lainnya pasti akan memanfaatkan masalah ini untuk dijadikan alasan kembali ke perusahaan. Di tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma, semua anggota keluarga Kusuma sudah berkumpul. Bahkan seluruh keluarga utama dan juga keluarga cabang sudah berada di tempat. Semuanya berjumlah banyak sekali, mencapai puluhan orang. Di antaranya tentu saja juga terdapat Bobby, Chiara, dan juga Robert. Semua orang langsung datang ke dalam halaman yang luas dan duduk bersama di sana. Nyonya Besar Kusuma sedang duduk di atas kursi kayu. Dia perlahan bersandar di atas kursi. Nyonya Besar Kusuma menyipitkan matanya sambil mendengar orang-orang yang sedang bercakap-cakap di sekitar. Angel, beberapa hari lalu setelah aku menyuruh kamu untuk memimpin perusahaan,
keuntungan perusahaan terus menurun. Alhasil, entah apa yang sudah diberikan Valentino terhadap para pemegang saham, mereka malah mengatakan aku sudah menipu. Coba kamu katakan sekarang, kenyataan sudah ada di depan mata. Apa yang masih ingin kamu katakan? Kiara memelototi Angel. Raut wajah Kiara terlihat sangat bahagia. Anggota keluarga Kusuma lainnya sedang menggosip dengan berbisik-bisik sembari menatap sosok Angel. Dapat terlihat tatapan berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kiara, kamu sendiri yang tahu apakah kamu mengotak-atik laporan keuangan atau tidak. Selain itu, kedua masalah ini tidak bisa dikaitkan. Aku tidak bisa menghentikan kerjasama. Masalah ini di luar kendaliku. Di saat menghadapi masalah seperti ini, kalian sebagai anggota keluarga Kusuma tidak seharusnya menyalahkanku, melainkan adalah memikirkan cara untuk menghadapi kesulitan kali ini. Angel melirik sekeliling. Tidak terlihat ekspresi di wajah indahnya. Dia pun kemudian berkata sepatah demi sepatah. Setelah melontarkan ucapan ini, beberapa anggota keluarga Kusuma langsung menundukkan kepala. Mereka merasa sedikit canggung. Namun, Robert dan Kiara tidak mungkin akan melepaskan Angel semudah ini. Seingatku, sepertinya Valentino pernah mengatakan ucapan kekuasaan berada di tangan pemenang, kan? Zaman sekarang ini, orang-orang hanya akan melihat hasil, siapa juga yang akan membahas prosesmu. Hasil sekarang adalah puluhan perusahaan menghentikan kerjasama pada waktu yang sama. Hal ini mengakibatkan terhentinya dana perputaran kita dan perusahaan menghadapi kondisi kritis. Angel, kamu memegang tanggung jawab yang besar. Robert tiba-tiba memukul meja dan berdiri. Aku tidak sedang lari dari tanggung jawab. Aku juga sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah ini. Balas Angel setelah terdiam sejenak. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Kamu sudah hampir membuat perusahaan gulung tikar. Apa kamu masih punya hak untuk menjadi seorang CEO? Robert mengulurkan tangan untuk menunjuk ke sisi Angel. Kalau aku tidak berhak, apa kamu berhak? Alangkah baiknya kalau kamu mendapat pengakuan dari para pemegang saham. Angel melirik Robert sekilas, dan raut wajahnya sama sekali tidak terlihat gugup. Sekarang, Angel didukung oleh 10 pemilik saham perusahaan. Ditambah lagi dengan Presidir Valentino dan manajer Shinta, Angel pun cukup tenang untuk bisa menghadapi anggota keluarga Kusuma. Nek, lihat apa yang sudah dikatakan Angel. Dia sedang mendorong tanggung jawab. Dia mengira dirinya sudah kuat setelah adanya dukungan pemegang saham, bahkan nenek juga sudah tidak bisa mengontrolnya lagi. Robert segera memalingkan kepala dan berucap terhadap Nyonya Besar Kusuma. Angel, biarkan Robert menyelesaikan ucapannya. Nyonya Besar Kusuma menaikkan matanya lalu berucap dengan nada datar. Walau Angel sangat kuat, dia juga tidak akan tidak menghormati Nyonya Besar Kusuma. Oleh sebab itu, Angel memaksakan diri untuk mengangguk. Hari ini, semua anggota keluarga Kusuma berada di sini. Kalau begitu, aku akan bicarakan dengan baik. Robert mendapat dukungan Nyonya Besar Kusuma. Dia seketika merasa percaya diri sehingga langsung maju beberapa langkah. Setelah tatapan semua orang tertuju pada diri Robert, dia baru kembali bersuara. Kata Angel, aku tidak berhak, aku pun mengakuinya. Kalau kamu mengatakan ayahku tidak berhak, aku juga mengakuinya. Lagi pula, sekarang kamu memiliki dukungan pemegang saham. Jadi, semua yang kamu katakan itu benar. Hanya saja, aku ingin kalian semua menegakkan keadilan. Waktu itu, di saat ayahku berada di posisi CEO, dia memang tidak melakukan kontribusi apa-apa, tapi dia tidak pernah membuat perusahaan mengalami kesulitan apapun. Ayahku memang tidak melakukan kontribusi, tapi dia juga tidak melakukan kesalahan. Apa Angel mengakui hal ini atau tidak? Robert menunjuk ke sisi Angel. Anggota keluarga Kusuma spontan mengangguk. Ucapan Robert ini memang benar. Bobby memang tidak bisa mengembangkan perusahaan, tapi dia cukup baik dalam menjaga bisnis keluarga. Oleh sebab itu, Angel bahkan tidak bisa membantah ucapan ini. Berhubung kamu tidak berbicara, aku pun menganggap kamu sudah mengakuinya. Coba bicarakan diri kamu sekarang. Ayahku baru saja pergi, perusahaan diserahkan ke tanganmu. Sekarang baru beberapa hari saja malah terjadi hal sebesar ini. Angel, kamu sudah bersumpah akan mengembangkan jerih payah kakek. Bagaimana cara kamu mengembangkannya? Apa kamu bisa mempertanggungjawabkan harapan kakek? Apa kamu berharap kakek tidak bisa hidup tenang di akhirat? Nada bicara Robert penuh dengan menyalahkan. Bagus! Kiara langsung tepuk tangan dan terus bersorak. Robert! Kamu tidak berhak untuk berbicara seperti itu soal kakek.
Angel menatap Robert dengan gusar. Gelombang emosi pun muncul di hati Angel begitu menyinggung soal Tuan Besar Kusuma. Bagaimanapun, Angel sudah berbuat banyak dan berusaha kuat demi perusahaan. Walau Angel disalahpahami oleh anggota keluarga Kusuma, dia juga tidak meninggalkan tempat ini. Semua Angel lakukan karena dia ingin menenangkan roh Tuan Besar Kusuma yang berada di langit sana. Dia ingin memenuhi keinginan terakhir Tuan Besar Kusuma. Apa kamu berhak? Kamu sudah mengelola hasil jerih payah kakek hingga seperti ini. Apa kamu berhak? Kiara mencibir. Orang lain juga sedang membahas Angel dan menunjuk-nunjuk ke sisinya. Bagaimanapun, mereka semua mengandalkan grup Kusuma untuk bertahan hidup. Kalau terjadi sesuatu dengan grup Kusuma, itu berarti mereka semua harus tidur di jalanan, kan? Masalah ini adalah dua hal yang berbeda. Kamu tidak boleh membingungkan orang-orang dan sengaja mencampur adukan masalah ini. Aku bicarakan sekali lagi. Masalah-masalah ini tidak bisa dikendalikan. Meski Angel diserang oleh orang-orang, dia masih tetap membalas dengan tegar. Hehe, kenyataannya adalah di saat Paman masih berada di perusahaan, perusahaan berkembang dengan stabil. Puluhan perusahaan ini juga terus bekerja sama dengan baik. Namun sekarang, Paman sudah tidak di perusahaan lagi. Perusahaan langsung dilawan. Banyak perusahaan yang memutuskan kerjasama. Apa kamu sama sekali tidak menyadarinya? Kiara langsung maju menghampiri Angel. Dia menunjuk ke wajah Angel lalu berteriak. Saat ini, jari tangan Kiara hanya berjarak sekitar 10 cm dari wajah Angel. Tangan Kiara hampir saja mengenai wajah Angel. Gerakan seperti ini sama saja dengan sudah menghina Angel. Namun, tidak ada satupun orang di tempat yang membela Angel. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga menyipitkan mata dan terdiam. Kelihatan sekali kalau Nyonya Besar Kusuma diam-diam setuju dengan tindakan Robert dan Kiara. Hal ini mengakibatkan Robert dan Kiara semakin semena-mena. Angel, kalau kamu merasa pintar, kamu seharusnya mengundurkan diri saat ini juga, keluar dari perusahaan. Jangan membuat perusahaan keluarga Kusuma bangkrut di tangan kamu. Jangan sampai keluarga Kusuma ikut malu bersamamu. Robert tak berhenti mencibir. Kiara menunjukkan wajah menyindir dan ikut berkata. Benar. 3 tahun lalu, keluarga Kusuma sudah dipermalukan. Apa kamu masih ingin mempermalukan kami sekali lagi? Angel merasa putus asa. Sekarang, dia sungguh ingin langsung mengundurkan diri saja. Bab 434, Bernyali Besar. Namun, setelah memikirkan ucapan Tuan Besar Kusuma yang penuh harapan kepadanya, Angel masih tidak bisa membuat keputusan. Angel mengepalkan telapak tangan hingga kukunya menusuk ke dalam kulit. Dia juga menggigit bibirnya sampai memucat. Berikan aku sedikit waktu. Aku akan membereskan masalah ini. Jawab Angel dengan suara serak. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Bisakah kamu tahu malu sedikit? Kiara kembali melangkah maju. Bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya? Di saat bersamaan, terdengar sebuah suara yang datar. Meskipun terdengar tenang, suara ini dapat membuat orang merasakan kemarahan besar yang tersirat dari ucapannya. Memangnya kamu bisa apa? Angel, biar aku beritahu, kalau kamu bukan anggota keluarga Kusuma, aku sudah akan memakimu sejak awal. Ucap Robert dengan nada menghina. Kiara bahkan langsung menjawab tanpa menolehkan kepalanya. Kalau aku bilang dia tidak bisa menyelesaikannya, berarti dia tidak bisa. Orang baik akan mendapatkan orang baik, sedangkan orang jahat akan mendapatkan orang jahat. Angel, kamu sudah menikah dengan seorang pecundang. Jadi, sebaiknya kamu tahu diri dan sadar siapa dirimu itu. Kiara berbicara sambil melangkah maju. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan menyentil kening Angel. Angel disentil sampai mundur 2 langkah. Dia menatap Kiara dengan marah dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat Kiara yang main tangan, keluarga Kusuma, termasuk Nyonya Besar Kusuma, tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikannya. Akhir-akhir ini, hidup Angel terlalu mulus. Jadi, sudah seharusnya dia ditekan sedikit. Apa yang aku lakukan? Aku memukulmu. Dengan tatapan yang dipenuhi kegembiraan, Kiara mendengus dingin, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melayangkan tamparan ke arah Angel. Plak! Pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok hitam datang dan bergegas menahan pergelangan tangan Kiara. Tanpa menunggu Kiara menyadarinya, sosok hitam itu memelintir pergelangan tangannya hingga dia melangkah mundur sambil menjerit kesakitan.
Angel menatap punggung kokoh yang ada di hadapannya dengan mata yang terbelalak. Hatinya terasa berkecamuk. Siapa yang memberimu nyali untuk memukul istriku di hadapanku? Suara Valentino terdengar menakutkan dan bercampur dengan kemarahan yang besar. Setelah selesai berbicara, dia langsung melayangkan sebuah tamparan. Plak! Sebuah suara tamparan yang nyaring bergema di halaman yang luas ini. Tiba-tiba Valentino menyadari, ternyata menampar orang sangatlah menyenangkan. Sebelumnya, Valentino tidak pernah menampar wanita. Kalau tidak, Valentino tidak akan berusaha menahan diri untuk tidak memukul Chloe saat Chloe melakukan hal tersebut kepada Angel. Namun, sekarang Valentino menyadari, ada sebagian orang yang tidak pantas diperlakukan selayaknya manusia. Di hadapan semua orang, Kiara ditampar sampai berputar-putar. Semua anggota keluarga Kusuma tampak terkejut. Tidak disangka, tanpa basa-basi, Valentino maju dan menampar Kiara. Valentino! Beraninya pecundang sepertimu menamparku! Teriak Kiara yang tersadar sambil memukul Valentino. Kalau kamu berani menyentuh istriku, aku tetap akan memukulmu. Dengan acuh tak acuh, Valentino mendorong Kiara hingga terhempas beberapa meter jauhnya. Bagaimanapun, Kiara adalah seorang wanita. Bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan kekuatan Valentino? Valentino mendorong Kiara hingga terjatuh ke lantai. Semua orang kembali terkejut. Apakah Valentino sudah gila? Tidak tahu malu. Kamu cuma bisa memukul wanita. Kemampuan macam apa itu? Maki Robert yang bergegas maju sambil menunjuk Valentino. Hehe, aku lebih hebat lagi kalau memukul pria. Valentino tersenyum dingin. Dia menepis tangan Robert, lalu memberikannya hantaman keras. Plak! Seketika, wajah Robert terasa kesakitan. Semua orang semakin terkejut, mereka melihat kejadian ini sampai terbelalak. Sejak muncul, pertama-tama Valentino memukul Kiara, lalu menghajar Robert. Apa yang ingin dia lakukan? Nyonya besar Kusuma dan semua generasi kedua keluarga Kusuma berada di sana. Bukankah sikap Valentino terlalu lancang? Kamu! Satu tangan menutupi wajah dan satu tangan lagi menunjuk Valentino. Robert marah sampai tubuhnya gemetaran, tapi dia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Plak! Valentino malas meladeni Robert. Tanpa banyak bicara, dia kembali menampar Robert. Bruk! Begitu tamparan ini dilayangkan, semua orang baru tahu kalau tamparan sebelumnya, Valentino masih berbelas kasihan kepada Kiara. Tamparan itu membuat Robert sampai mundur beberapa langkah. Seketika, wajahnya langsung membengkak. Bekas tamparan terlihat jelas di wajah Robert. Selagi aku tidak ada, kalian memanfaatkan kesempatan untuk menindas istriku. Kalian benar-benar merendahkanku. Valentino menatap Robert dengan datar. Kamu? Dasar pecundang! Robert berteriak marah. Setelah marah, Robert seperti orang gila. Dia menyerang Valentino dengan mata memerah. Robert! Teriak Bobby dengan wajah murung. Namun, sekarang Robert telah dikuasai amarah dan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin dia masih mendengarkan ucapan Bobby? Robert berlari ke arah Valentino sambil menggertakkan gigi. Bruk! Valentino berdiri di tempat tanpa bergerak. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya ke udara, lalu melayangkan tendangan ke atas bahu Robert. Bu! Sebuah tendangan yang kuat menghantam bahu Robert dan langsung menjatuhkannya ke lantai. Aku memang seorang pecundang, tapi kamu bahkan tidak lebih baik daripada seorang pecundang. Valentino meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Robert dengan arogan. Setelah melihat kekuatan Valentino yang besar, Kiara yang awalnya masih memarahi Valentino, seketika langsung menutup mulutnya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Valentino hari ini membuat semua orang sangat ketakutan. Tidak hanya kekuatan yang ditunjukkan oleh Valentino, tapi juga aura mengintimidasi dan arogansi yang dipancarkan oleh dirinya. Apakah dia itu pecundang yang diremehkan selama 3 tahun ini? Dari tatapan tajam Valentino, karisma yang mendominasi serta arogansinya, tidak akan ada orang yang akan menyamakannya dengan seorang pecundang. Valentino, lancang kamu! Nyonya besar Kusuma berdiri dari kursi kayunya, lalu menatap Valentino dan bertanya. Lancang? Kalau aku benar-benar lancang, kalian, keluarga Kusuma, bahkan tidak pantas berbicara denganku. Valentino tersenyum datar.
dia menatap Nyonya Besar Kusuma dengan acuh tak acuh. Ucapannya gila, sangat gila. Di dalam keluarga Kusuma, Nyonya Besar Kusuma memiliki posisi paling tinggi. Namun, beraninya Valentino membantah ucapan Nyonya Besar Kusuma? Valentino. Angel merasa Valentino sedikit kelewatan sehingga dia pun segera menarik ujung baju Valentino. Namun, sepertinya Valentino tidak ada niat untuk berhenti. Beberapa orang harus disadarkan dengan kenyataan. Demi istriku, selama 3 tahun ini aku selalu menoleransi tindakan kalian. Angel ingin mengubah pandangan dan mendapatkan pengakuan dari kalian melalui usahanya sendiri. Namun, kalian terus-menerus menindasnya. Sekarang, bahkan ingin memukulnya juga. Kalau sudah begitu, apalagi yang aku takutkan? Di mataku, memangnya keluarga Kusuma sehebat apa? Raut wajah Valentino terlihat datar dan acuh tak acuh. Ucapannya tersebut mengejutkan semua orang. Kamu, Valentino, kamu lancang. Seharusnya, sejak awal aku tidak mendengarkan suamiku untuk mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga ini. Kamu hidup dan makan dari keluarga Kusuma. Tapi, beraninya kamu berbicara kurang ajar seperti itu. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Nyonya Besar Kusuma marah sampai tubuhnya gemetaran. Bab 435 sekarang juga bisa dibereskan. Aku menggantungkan hidupku pada keluarganya Angel. Kalau ada yang perlu kubalas budi baiknya, yaitu adalah mertuaku sekeluarga. Apa hubungannya dengan kalian? Selain gaji yang Angel dapatkan dengan bekerja keras di perusahaan, apa kalian pernah dalam 3 tahun ini membagikan setengah dari keuntungan yang perusahaan dapatkan kepadanya? Dengan kemampuan Angel, dia bisa mendapatkan gaji setidaknya senilai miliaran per tahunnya kalau dia bekerja di perusahaan lain. Nyatanya, dia hanya digaji beberapa ratus juta di sini. Apa kalian ini tidak punya hati nurani? Valentino mengutarakan semua kata-kata yang dia pendam dalam hatinya selama 3 tahun belakangan. Setiap kata yang dia ucapkan bagaikan batu berat yang menghujam hati anggota keluarga Kusuma. Ada banyak dari mereka yang hanya bisa terdiam malu. Baiklah. Karena kamu sudah bicara begitu, maka mulai detik ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai menantu cucu laki-lakiku lagi. Sahut Nyonya Besar Kusuma sambil mengangkat tongkat jalannya dan menunjukkannya ke arah Valentino. Sebelumnya kamu juga tidak menganggapku begitu. Sahut Valentino acuh tak acuh. Valentino, kamu itu hanya seorang menantu yang masuk ke keluarga istrimu. Berani-beraninya kamu bersikap kurang ajar seperti ini di hadapan keluarga Kusuma. Ayo, semuanya. Kita hajar pria kurang ajar ini sama-sama. Kita paksa dia untuk berlutut di lantai dan bersujud meminta maaf kepada nenek. Seru Robert marah dan dia menjadi orang pertama yang menerjang ke arah Valentino. Beberapa anggota keluarga cabang keluarga Kusuma ragu-ragu untuk sesaat, tapi akhirnya ada 7 atau 8 orang yang sama-sama menyerang ke arah Valentino. Hentikan! Seru Angel. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Valentino. Dia tidak mau memperkeruh masalah dengan membiarkan Valentino melukai Robert dan yang lainnya. Akan tetapi, Robert menganggap Angel menghentikan mereka karena takut mereka akan menyakiti Valentino. Hai MPH! Angel, Valentino ini harus dihukum. Kalau kamu berani ikut campur, kamu juga akan aku hajar. Maki Robert, lalu mengayunkan tinjunya ke arah Valentino. Sudut bibir Valentino menyunggingkan seulas senyuman jahil. Dia sama sekali tidak mengambil langkah mundur saat harus menghadapi 7 atau 8 orang ini secara bersamaan, melainkan balas menerjang maju. Hanya dengan satu tinjuannya, Valentino membuat tubuh Robert terpental mundur sejauh 2 meter dan ambruk ke lantai. Serangan itu membuat Robert tidak sanggup berdiri lagi. Setelah itu, semua orang yang hadir dibuat tercengang dengan apa yang terjadi. Buak! Plak! Bu! Valentino melawan ke-8 orang anggota keluarga Kusuma sendirian dengan ekspresi yang sama sekali tidak terlihat takut dan dengan gerakan yang secepat kilat. Setelah itu, Valentino berjalan melewati sisi ke-8 orang itu dengan perlahan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan sehabis makan. 1 orang anggota keluarga Kusuma dibuat ambruk ke lantai dengan 1 tinju dan 1 tamparan. Tidak ada yang bisa menghentikan Valentino. Dia bagaikan seekor harimau yang masuk ke kawanan domba. Angin berhembus pelan dan langit cerah tanpa awan. Tidak ada debu yang memenuhi udara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Valentino berhenti melangkah dan berdiri di tempat dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Beberapa anggota keluarga Kusuma terkapar di sekelilingnya. 9 orang, termasuk Robert, hanya bisa terbaring tidak berdaya di atas lantai. Semua orang tertegun.
Ternyata Valentino sekuat ini. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa seorang pecundang seperti Valentino bisa memiliki kekuatan sehebat ini. Valentino memandang semua orang dengan ekspresi datar. Kali ini aku menahan diri. Kalau kalian masih tidak mau bertobat, kali berikutnya akan kukirim masing-masing dari kalian ke rumah sakit. Para anggota keluarga Kusuma yang dihajar Valentino itu buru-buru bangkit berdiri dan menyingkir ke samping dengan ekspresi muram. Sikap Valentino yang sangat sombong ini menyulut amarah semua orang di keluarga Kusuma. Akan tetapi, sebelum mereka bisa berseru marah, Valentino sudah berbicara lebih dulu. Kalian ini seperti cacing parasit yang menggantungkan hidupnya di pohon besar seperti keluarga Kusuma. Kalian pasti paham betul semua yang telah Angel lakukan demi kalian dan seberapa besar penderitaan yang dia alami. Ada banyak anggota keluarga pria di keluarga Kusuma, tapi kalian malah menyuruh seorang gadis untuk mengambil alih kepemimpinan dan memikul tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan kalian. Sekarang setelah sesuatu terjadi, kalian justru menyerangnya dengan kata-kata yang kejam. Apa kalian sudah tidak punya hati? Pertanyaan Valentino mengejutkan banyak orang dan mereka pun hanya bisa tertunduk malu. Bahkan Nyonya Besar Kusuma saja sedikit tidak bisa berkata-kata, sorot pandangnya terlihat kabur. Valentino pun menoleh menatap lurus ke arah Nyonya Besar Kusuma dan berkata, Aku memanggilmu nenek karena aku ingin bicara denganmu. Tapi saat aku memanggilmu Nyonya Besar Kusuma itu karena yang sedang bicara adalah Valentino Wijaya. Kalau hari ini kalian bilang Angel harus bertanggung jawab secara penuh atas masalah yang terjadi di perusahaan, maka aku, Valentino, tidak akan bicara apa-apa lagi. Aku akan pergi sekarang juga bersama dengan Angel dan akan menyerahkan posisi sebagai CEO perusahaan kembali kepada kalian. Tapi ada satu hal yang harus kalian camkan dalam hati. Begitu aku mengembalikan perusahaan ini kepada kalian, ia tidak akan lagi menyandang nama Kusuma. Semua orang terkejut mendengar perkataan Valentino, sementara perasaan Angel terasa sangat berkecamuk. Ada rasa terharu, kaget, dan juga gugup. Untuk beberapa saat, perkataan Valentino membuat Nyonya Besar Kusuma tidak sanggup berkata-kata. Aura Valentino yang kuat juga membuat anggota keluarga Kusuma lainnya terkejut dan mereka tidak ada yang berani bicara. Sorot pandang Nyonya Besar Kusuma terlihat ragu. Dia menimbang-nimbang perkataan Valentino dengan matang, lalu secara tidak terduga balas mengangguk. Ucapanmu memang cukup masuk akal, Valentino. Tapi karena semua anak di keluarga Kusuma sudah besar sekarang, jadi keputusannya tidak ada padaku lagi. Angel harus bertanggung jawab kalau sampai ada masalah di perusahaan. Aku bisa saja tidak menganggapnya bersalah, tapi anggota keluargaku yang lain pasti tidak akan menerima keputusanku dengan senang hati. Jadi, aku akan memberinya kesempatan lagi. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini lagi dan dia masih bisa memegang jabatannya sebagai CEO perusahaan. Kata Nyonya Besar Kusuma dengan nada bicara yang tenang, matanya menatap lurus ke arah Valentino. Walaupun kata-kata Valentino yang sebelumnya terdengar sangat sombong, sebenarnya justru ada sedikit rasa kagum yang timbul dalam benak Nyonya Besar Kusuma terhadapnya. Valentino yang sekarang memang sangat gila dan sedikit sombong, tapi ini jauh lebih baik daripada sosoknya yang dulu merupakan seorang yang tidak berguna. Angel tidak berkata apa-apa. Meskipun Nyonya Besar Kusuma bersedia memberikannya kesempatan, mana mungkin dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 20 miliar dalam 2 hari. Nyonya Besar Kusuma sedikit menyipitkan matanya. Apa kamu berani menyetujui syaratku, Valentino? Tentu saja. Jawab Valentino dengan nada bicara tidak peduli. Baiklah. Kalau kamu bisa membantu Angel untuk menyelesaikan masalah ini, aku akan memaafkan tindakanmu hari ini yang menghajar anggota-anggota keluargaku dan memperlakukanku dengan tidak hormat. Sahut Nyonya Besar Kusuma. Sebenarnya, Nyonya Besar Kusuma juga berharap masalah ini bisa diselesaikan. Bagaimanapun juga, grup Kusuma adalah hasil jerih payah Tuan Besar Kusuma. Valentino. Angel menarik Valentino perlahan. Bagaimana bisa pria itu menyanggupi persyaratannya dengan begitu mudah? Dia datang hari ini dengan pemikiran hendak meminta bantuan dari semua orang di keluarga Kusuma. Valentino, memangnya kenapa kalau kamu bisa berkelahi? Kamu mau menyelesaikan masalah perusahaan dengan menghajar orang? Robert mulai memancing keributan lagi. Valentino melirik Robert dan berkata dengan ekspresi datar. Istriku awalnya memintaku untuk membawa uangnya pergi. Apa itu sebabnya kalian langsung menunjukkan sifat asli kalian karena kalian datang terlambat? Untuk sesaat, perkataan Valentino membuat semua orang yang ada di situ tertegun lagi. Angel juga terlihat tercengang. Sejak kapan dia menyuruh Valentino membawa uangnya pergi? Berhenti membual, Valentino! Memangnya siapa yang akan mempercayai perkataanmu itu? Kamu pikir uang 20 miliar itu sebuah lelucon, ya?
Jangan bilang keluarga Kusuma tidak memberikan kalian kesempatan. Aku mau lihat, bisakah kalian menyelesaikan masalah ini dalam 2 hari? Sahut Robert menyulut perselisihan lagi. Valentino tersenyum datar dan berkata, masalah sekecil ini tidak butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Sekarang juga bisa kubereskan. Bab 436, semuanya adalah uang asli. Setelah berkata seperti itu, Valentino pun membalikkan tubuhnya dengan santai dan berjalan ke samping. Pandangan semua orang mengikuti pergerakan Valentino. Barulah pada saat itu mereka menyadari bahwa entah sejak kapan, sudah ada sebuah motor roda 3 yang terparkir di dalam halaman. Bangsat! Siapa yang berani-beraninya membawa benda rongsokan itu ke sini? Seru Robert sedikit kebingungan. Walaupun yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi mereka juga memiliki pikiran yang sama dengan Robert. Bukan hanya motor roda 3 elektrik itu terlihat sudah rusak, tapi ada juga bekas oli seolah-olah habis dipakai menarik gerobak. Ada beberapa karung di bagian bagasinya. Meskipun karung-karung itu disusun dengan rapi, tetap saja itu semua hanya karung. Dengan wujud motor roda 3 yang seperti ini, siapapun akan menganggap bahwa barang-barang yang ada di bagasinya adalah sampah. Akan tetapi, ekspresi Valentino terlihat biasa saja. Dia berjongkok dan membuka simpul yang ada di bodi motor. Valentino, kamu sedang apa? Tanya Robert sambil mengernyit sementara yang lain memperhatikan dengan ekspresi bingung. Bukankah kamu ingin melihat bagaimana istriku menyelesaikan masalahnya? Beginilah caranya. Sahut Valentino dengan nada santai. Dia menjelaskan tanpa menoleh dan fokus membuka simpul tali. Robert tertegun sesaat, lalu bertanya dengan nada serius. Barang apa itu yang kamu bawa di motormu? Uang? Jawab Valentino dengan nada yang sangat percaya diri. Seulah senyuman datar tersungging di bibirnya. Kiara pun menimpali sambil mendengus dingin. Mana mungkin di dalam sampah itu ada uang? Cepat bawa pergi. Jangan sampai benda itu mengotori halaman rumah nenekku. Valentino balas menggeleng pelan. Dia sudah berhasil membuka sebagian besar simpulnya dan berkata, ini semua adalah uang. Uang tunai. Mengerti tidak? Ini semua adalah uang tunai. Semua orang sontak tercengang begitu mendengarnya. Maksud Valentino, motor roda 3 ini penuh dengan uang tunai. Aku sama sekali tidak percaya dengan ucapanmu, kata Robert sambil cemberut. Valentino tidak menyahut apa-apa. Dia menarik semua talinya hingga terlepas, lalu satu tangannya menggenggam sebuah karung. Kalau begitu, coba buka matamu itu selebar mungkin dan lihat baik-baik apa isi karung ini. Kemudian, Valentino mengerahkan tenaga untuk menarik semua karung itu turun dari motor. Bam! Serak! Karung itu terjatuh ke atas lantai dan mata semua orang memandanginya dengan lekat. Mereka semua pun sontak tertegun di tempat seolah-olah ada yang membuat mereka tidak bisa bergerak, termasuk nyonya besar Kusuma dan Angel. Mulut kantong karung itu terbuka dan menumpahkan beberapa tumpuk uang tunai berwarna merah ke atas lantai. Mata semua orang terpana melihatnya. Mata mereka membelalak lebar dan jantung mereka berdegup dengan begitu kencang. Ya ampun! Detik berikutnya, napas mereka semua secara serempak terkesiap kaget. Bahkan ada beberapa anak perempuan yang sontak berseru terkejut. Ternyata motor roda 3 butut itu memang membawa uang tunai sungguhan. Kira-kira berapa total semua uang tunai ini? Setidaknya jumlahnya pasti miliaran, bukan? Angel menatap semua uang tunai itu dengan takjub. Dari mana Valentino mendapatkan uang-uang ini? Dia tidak pernah meminta Valentino pergi ke suatu tempat untuk mengumpulkannya. Dari mana asal uang sebanyak ini? Cukup atau tidak? Kalau tidak cukup, tenang saja. Masih ada lagi, kata Valentino sambil tertawa datar. Dia menarik sebuah karung lainnya dengan santai seolah-olah sedang membawa turun sampah. Bruk! Serak! Karung yang kedua terjatuh ke atas lantai, mulutnya terbuka dan lagi-lagi menunjukkan tumpukan uang tunai berwarna merah yang tidak terhitung jumlahnya. Semua orang menjadi tercengang lagi. Tidak usah panik, masih ada lagi, sahut Valentino. Kemudian, dia menarik turun semua karung yang ada di atas motor. Karung-karung itu jatuh berdebum ke atas lantai. Bunyinya kencang sekali seperti ada batu berat yang terjatuh ke atas tanah. Akan tetapi, kedengarannya seperti sesuatu yang menghantam benak semua orang dengan kuat. Hanya dalam waktu 1 menit,
uang-uang tunai berwarna merah itu berserakan pada jarak sekitar 3 meter dari Valentino. Valentino jadi terlihat seperti sedang berdiri di atas tumpukan uang tunai yang tidak terhitung jumlahnya. Uang sebanyak itu sudah cukup untuk membuat banyak orang seperti kesetanan, tapi Valentino hanya meliriknya dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang melihat tumpukan uang 2000-an. Ini. Robert hanya bisa berujar dengan terbata-bata, sementara Kiara membelalakan matanya lebar-lebar tanpa sanggup mengatakan apa-apa. Angel juga merasa sangat terkejut. Mulut semua anggota keluarga Kusuma lainnya menganga lebar, sampai-sampai seakan sebutir telur angsa akan muat masuk ke dalam setiap mulut mereka. Bagaimana? Kalau tidak cukup juga, tenang saja, masih ada lagi. Valentino tersenyum datar, lalu melambaikan tangannya dan tempat penyimpanan di motor roda 3 itu terbuka. Brak! Tiba-tiba, sisi pinggir tempat penyimpanan itu pun terjatuh. Kemudian, Valentino menyingkapkan kain hitam yang menutupi bodi motor. Wush! Semua orang segera memperhatikan ke arah Valentino. Di dalam tempat penyimpanan motor roda 3 yang sudah butut itu, terdapat bertumpuk-tumpuk uang tunai. Setiap tumpuk uang disusun dengan rapi untuk memenuhi tempat penyimpanan. Astaga! Ya ampun! Ada banyak anggota keluarga Kusuma yang berseru kaget, tapi ada lebih banyak lagi anggota keluarga yang termangu tidak sanggup berkata-kata. Mereka semua merasa sangat tercengang. Bahkan jumlah kartu bank dengan saldo sebesar 20 miliar saja tidak terlihat sebanyak uang tunai ini. Jadi, mereka semua sangat kaget melihatnya. Hanya ada uang tunai kemanapun mereka melihat. Pemandangan yang seperti ini benar-benar membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan mereka tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan saat ini. Valentino meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan santai. Semua uang ini pasti cukup untuk menyelesaikan krisis perusahaan kali ini. Walaupun tidak ada yang menyahut, mereka semua mengangguk menyetujui dalam hati. Tentu saja semua uang ini pasti cukup. Tunggu dulu. Biar kuperiksa apakah semua uang ini asli atau tidak. Kalau kamu berani-beraninya mencurangi nenek dengan memberikan uang palsu, kujamin kamu tidak akan bisa melangkah keluar dari gerbang rumah ini dengan selamat. Sahut Robert secara tiba-tiba. Kemudian, dia segera bergegas maju dan memeriksa satu tumpuk uang. Semua orang menatap Robert dengan penuh penantian, bertanya-tanya seperti apa hasil pemeriksaan yang Robert lakukan. Begitu meraba tekstur uang tunai itu, Robert langsung tahu bahwa uang ini asli. Semua uang ini bahkan terbukti baru saja ditarik dari bank karena ada stempel bank berwarna putih di atasnya. Mustahil! Gumam Robert tercengang, lalu mengambil satu tumpuk yang lain dan memeriksanya lagi. Setumpuk demi setumpuk dia periksa, tapi semakin banyak yang Robert periksa, dia pun semakin tercengang. Pada akhirnya, dia hanya bisa terdiam lemas. Semua uang ini. Robert menelan air ludahnya dan menatap Valentino dengan sorot terkejut. Robert, semua uang ini palsu, kan? Cepat katakan. Desak Kiara. Saat ini, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa bersikap tenang lagi. Dia berjalan menghampiri Robert dan bertanya. Bagaimana, Robert? Robert sama sekali tidak menjawab, dia terlihat seperti orang yang pikun. Robert! Apa-apaan ini? Tanya Bobby. Barulah pada saat itu kesadaran Robert kembali. Dia mengedip-kedipkan matanya sebanyak beberapa kali dan menjawab. Ayah, uang ini, semuanya. Asli, ini semua uang asli yang baru saja ditarik dari bank. Semua orang sontak tercengang begitu mendengarnya. Awalnya, ada beberapa dari mereka yang berpikir bahwa mungkin saja Valentino menggunakan uang palsu untuk mengelabui semuanya. Mereka sudah menanti-nanti untuk mengolok-olok Valentino. Akan tetapi sekarang, Robert sudah memeriksa uang-uang itu dengan mata kepalanya sendiri. Memang tidak keseluruhannya, tapi ada banyak sekali tumpukan yang sudah dia periksa. Menurutnya, semua uang ini asli. Mereka semua menjadi tidak sanggup berkata-kata. Bab 437, Hadiah Besar. Hari ini, Valentino yang diejek selama 3 tahun baru saja membawa semotor uang tunai. Melihat jumlah uang itu, sepertinya melebihi puluhan miliar. Tatapan semua orang terhadap Valentino pun berubah. Robert mendadak berdiri dan berteriak dengan mata terbelalak. Valentino, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Robert tidak akan mempercayai bahwa pecundang seperti Valentino ini akan bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Bukannya kemarin sudah dibilang?
Uang ini dikumpulkan oleh istriku. Aku hanya bertanggung jawab untuk membawanya kembali. Jawab Valentino datar. Angel langsung mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Valentino. Tatapannya penuh dengan keraguan dan kebingungan. Sementara Valentino malah mengedipkan matanya dan membalas Angel dengan sebuah tatapan meyakinkan. Semua orang pun menghela napas lega. Ternyata ini bukan uang milik Valentino. Memang benar, bagaimana mungkin orang tidak berguna ini dapat mengeluarkan uang tunai sebesar puluhan miliar. Meskipun Valentino baru saja mengganti 2 mobil mewah akhir-akhir ini, masih belum bisa dipastikan apakah mobil itu miliknya. Akan tetapi, Angel sangatlah luar biasa. Dia bisa mengeluarkan uang sebanyak ini. Angel, dari mana uang ini berasal? Nyonya besar Kusuma menoleh untuk menatap Angel. Uang ini, aku meminjamnya dari teman. Angel terdiam sejenak, namun dia tidak mengungkapkan kebenarannya. Apa kamu mengenal teman yang begitu kaya? Kiara mengerutkan alisnya dan melihat Angel. Nyonya besar Kusuma langsung mengibaskan tangannya untuk menghentikan Kiara begitu dia selesai berkata. Nyonya besar Kusuma hanya suka melihat hasil tanpa memedulikan proses. Hasilnya adalah Angel membawakan uang tunai yang berjumlah besar. Bagus. Bagus. Angel, kamu berjasa dalam permasalahan perusahaan kali ini. Nyonya besar Kusuma tidak pelit untuk memuji Angel. Walau yang lainnya iri terhadap Angel, mereka juga tidak bisa berkata apapun. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membawakan uang tunai sebesar puluhan miliar. Angel langsung menjawab. Terima kasih, Nenek. Semua ini berkat ada Valentino yang membantuku. Apa yang bisa dia bantu dengan membawa motor roda 3 yang murahan itu? Beraninya si Valentino itu memperlakukan masalah ini dengan santai. Kamu harus tahu bahwa pada dasarnya uang ini dianggap milik keluarga Kusuma. Kalau Valentino membuatnya hilang, apa dia mampu mengganti ruginya? Dengus Kiara lagi. Sebelum istriku memutuskan untuk memberikan uang ini kepada perusahaan, uang ini masih tetap milik istriku. Walau aku membuat hilang uang istriku, apa hubungannya denganmu? Jawab Valentino datar. Kamu? Kiara terdiam di tempat. Sementara yang lain tidak berani berkata banyak karena apa yang dikatakan Valentino benar. Uang ini sudah dibawa kemari, tapi ini adalah uang yang dikumpulkan oleh Angel. Angel memiliki kekuasaan untuk memilih apakah memberikannya kepada perusahaan atau tidak. Nyonya besar Kusuma buru-buru menatap ke arah Angel. Angel, perusahaan ini adalah hasil kerja keras kakekmu, jadi? Angel meragu sejenak, tapi dia pun tetap menjawab. Aku tahu, Nenek. Uang ini akan kuberikan pada perusahaan. Baik. Baik. Nyonya besar Kusuma pun mengangguk-angguk kepalanya. Terhadap hal ini, Nyonya besar Kusuma masih merasa puas dengan apa yang dilakukan Angel. Valentino mengulurkan tangannya dan menunjuk ke beberapa keturunan keluarga Kusuma termasuk Robert, lalu dia pun memerintah dengan nada tenang. Kamu dan juga kamu, kalian masukkan uang itu ke mobil. Jika ada kurang 1 rupiah pun, aku akan menyuruh kalian menggantinya dengan 200 juta. Valentino, kamu berani memerintahku? Robert menatap Valentino dengan marah. Cepat masukkan! Tidak menunggu Valentino menjawab, Nyonya besar Kusuma sudah memerintahkannya. Robert dan yang lainnya hanya bisa menggertakkan giginya dan terdiam. Mereka hanya bisa bertindak sebagai kuli untuk satu kali ini dan memindahkan semua uang ke mobil di bawah pengawasan Valentino. Valentino! Nenek tidak akan mempermasalahkan tentang kamu memukuliku, tapi aku pasti tidak akan selesai begitu saja. Kiara menatap Valentino dengan tatapan dingin. Apa yang bisa kamu lakukan terhadapku? Nada bicara Valentino membawa kesombongan. Berbicara dengan orang yang tidak masuk akal, tentu saja harus lebih tidak masuk akal darinya. Aku memang tidak bisa melakukan apa-apa terhadapmu. Akan tetapi, kamu harus ingat, aku, Kiara, adalah orang yang akan menikah ke keluarga Wijaya Kota Kamer dan menjadi nyonya muda mereka kelak nanti. Kamu sudah memukul nyonya muda keluarga Wijaya, sampai saat itu kamu akan tahu akibatnya. Jejak telapak tangan di muka Kiara masih belum hilang, tetapi nada bicaranya sangatlah sombong. Apa kamu mengira mahar sebesar 18 miliar itu untuk kamu? Valentino memegang dagu dan tersenyum dengan penuh arti. Kalau bukan aku, apakah mungkin untuk Angel yang sudah menikah ini? Cibir Kiara. Pada perjamuan keluarga di akhir bulan, aku akan memberi kalian sebuah hadiah besar. Valentino berkata pada orang yang ada di sekitar dengan tersenyum tipis. Setelah itu,
Di bawah tatapan rumit semua orang di keluarga Kusuma, Valentino menyuruh Angel untuk duduk di sampingnya. Dia pun membawa motor roda 3 dan pergi dengan perlahan. Setelah dua orang itu pergi, Nyonya Besar Kusuma melirik mereka semua, kemudian menghela napas panjang dan meninggalkan halaman, kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Yang lainnya pun bubar. Mereka tidak memiliki ambisi apapun dan terus menjadi parasit grup Kusuma. Sementara di sisi lain, Kiara, Bobby, dan Robert bertemu lagi. Apa yang terjadi nih? Dari mana Valentino bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bukannya pihak bank sudah tidak memberikan pinjaman kepada grup Kusuma lagi? Raut wajah Bobby terlihat masam. Awalnya mereka sangat percaya diri, namun malah berakhir seperti ini. Ayah, uang itu dikumpulkan oleh Angel, tidak ada hubungannya dengan pecundang Valentino itu. Robert mengoreksi. Kalau begitu dari mana Angel mendapatkan uang ini? Bobby mengernyitkan keningnya pelan. Siapa lagi? Pasti Maple Rain Real Estate. Kiara menggertakkan giginya. Robert tercengang sejenak, lalu berkata, Dulu aku mendengar darimu bahwa hubungan Angel dengan Maple Rain Real Estate tidak normal. Saat itu masih tidak yakin, namun sekarang sepertinya kamu sudah menebaknya dengan benar. Kalau tidak, mengapa Maple Rain Real Estate berusaha melindunginya dan juga meminjamkannya uang sebesar 20 miliar? Kiara semakin yakin dalam hatinya bahwa Angel pasti sudah berselingkuh. Robert pun terkekeh sambil berkata, Aku tidak marah lagi begitu mendengar perkataanmu ini. Aku malah merasa kasihan pada Valentino. Sudah diselingkuhi pun tidak tahu dan masih berlagak di hadapanku. Bukannya dia bilang saat perjamuan keluarga di akhir bulan, dia akan memberikan kita hadiah besar. Sampai saat itu, aku juga akan memberinya sebuah hadiah besar. Ketika mengatakan hal ini di depan semua anggota keluarga Kusuma, aku akan melihat bagaimana Angel akan menjelaskannya. Aku juga akan melihat bagaimana Valentino terus tinggal di keluarga Kusuma. Kebencian melintas pada tatapan mata Kiara. Baik, kita akan lakukan itu. Bobby membuat keputusan akhir. Di depan kediaman Nyonya Besar Kusuma. Valentino baru saja membawa Angel keluar dari kediaman dengan membawa motor roda 3. Telinganya pun langsung ditarik orang. Esti, apa yang kamu lakukan? Valentino langsung menutupi telinganya. Angel menatap Valentino dengan mata terbelalak dan bertanya. Katakan dengan jujur, dari mana uang itu berasal? Semua ini adalah uangku sendiri. Jelas Valentino dengan serius. Valentino, kalau kamu mengkosong denganku lagi, aku akan turun dari motor ini sekarang dan berjalan kembali sendiri. Angel menatap Valentino dengan tatapan serius. Kamu ini, ucapan jujur pun tidak dipercayai olehmu. Baiklah, aku meminjam dari bank. Jawab Valentino sambil menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa kamu jadikan barang jaminan? Mobil atau rumah? Cicilan rumah pun belum selesai dibayar. Mobil juga dipinjamkan oleh temanmu, kan? Apa yang bisa kamu jadikan barang jaminan? Ginjal? Angel tidak bisa mempercayai omongan Valentino. Bab 438, tangkap dalang di balik layar. Aku punya banyak teman, Eri dari Black Tiger Security, Danu dari Pusat Kebugaran Maple Dawn, juga Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Bukankah mereka semua temanku? Jawab Valentino dengan serius. Angel terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Valentino. Dia juga mengenal ketiga orang yang Valentino sebutkan tadi. Angel pun tahu bagaimana sikap Eri dan Danu terhadap Valentino. Kalau Hendrik, dia pernah mengundang Valentino secara khusus untuk naik ke atas panggung ketika upacara peletakan batu pertama zona pengembangan kota Arteria. Meskipun Angel tidak mengetahui pasti bagaimana hubungan di antara Valentino dan Hendrik, yang jelas jika Eri dan Danu membantu Valentino bersamaan, sangat mudah bagi Valentino untuk mendapatkan uang sebanyak 20 miliar. Terima kasih, aku akan mengembalikan uang ini secepatnya. Bunga yang mereka minta tidak tinggi, kan? Tanya Angel dengan khawatir. Tidak tinggi, tidak apa-apa. Gunakan saja uang ini sesuka hatimu. Uangku kan uangmu juga. Valentino melambaikan tangannya. Baiklah, terima kasih, Yang. Angel mengecilkan suaranya ketika mengucapkan kata terakhir. Akan tetapi, Valentino masih dapat mendengarnya. Valentino pun menolehkan kepalanya untuk melihat Angel. Dalam kurun waktu 3 tahun, ini adalah pertama kali Angel memanggilnya sayang. Apa? Aku tidak dengar. Coba katakan sekali lagi. Valentino mengatakannya sambil tersenyum. Mengemudi dengan benar.
Wajah Angel memerah, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memukul Valentino. Valentino pun tertawa. Dia menyetir motor ke perusahaan tanpa banyak bicara. Di malam hari, Valentino menerima telepon dari Hendrik. Tuan muda Valentino, mahar sudah siap dan dapat diantar ke keluarga Kusuma kapanpun. Menurutmu kapan waktu yang tepat untuk mengantarnya? Hendrik memberikan laporan kepada Valentino. Akhir bulan ini, di hari ketika keluarga Kusuma mengadakan perjamuan keluarga. Jawab Valentino. Awalnya, Valentino berencana untuk mengungkapkan semuanya di hari ulang tahun Angel. Akan tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin dengan mengantar mahar lebih awal dapat membuat Kiara dan yang lainnya tutup mulut. Hendrik sedikit menganggukkan kepalanya. Nanti aku akan memberimu sebuah daftar nama, tolong bantu aku periksa siapa orang di balik perusahaan-perusahaan ini. Jangan bertindak gegabah setelah mendapatkan informasinya. Aku akan meminta Danu untuk mengurus masalah ini. Kata Valentino. Baiklah, Tuan Muda Valentino. Hendrik pun menyetujuinya. Setelah itu, mereka pun langsung menutup telepon. Pagi hari berikutnya, Valentino mengambil gambar daftar nama 12 perusahaan itu, lalu mengirimkannya pada Hendrik. Grup Kusuma saat ini sudah sepenuhnya dipimpin oleh Angel. Kalau ada orang yang ingin mencari masalah dengan perusahaan, maka orang itu berurusan dengan Angel dan sudah pasti Valentino tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, mereka harus menemukan dalang di balik layar. Di saat yang bersamaan, 12 perusahaan yang dihasut Frederick untuk bergabung melawan keluarga Kusuma kini menjadi hancur berantakan. 11 dari 12 perusahaan ini bergantung pada pinjaman bank. Namun saat ini, pinjaman dari 12 perusahaan di bank semuanya ditolak, tidak ada sepeser uang pun yang dipinjamkan. Tidak peduli bank negeri atau bank swasta, semuanya menolak pengajuan pinjaman mereka. Jelas-jelas bank bisa meminjamkan uangnya, tetapi tiba-tiba saja sesuatu yang tidak terduga terjadi, hingga membuat pinjaman mereka langsung dibekukan. Awalnya, mereka mengira telah terjadi masalah pada kas bank, sehingga semua pinjaman yang diberikan dibekukan. Namun setelah mencari tahu, ternyata semua pengajuan pinjaman perusahaan lain disetujui, kecuali 12 perusahaan mereka. Inilah alasan mengapa mereka terus memikirkan hal tersebut. Sebodoh-bodohnya mereka juga tahu kalau semua ini pasti berhubungan dengan grup Kusuma. Jadi, mereka pun mengadakan rapat pertemuan darurat dengan Frederick. Setelah memahami situasi saat ini, Frederick pun merasa terkejut. Taktik seperti ini lebih dari sekadar menakutkan. Sepertinya grup Kusuma tidak bisa kita serang untuk sementara waktu. Pasti ada pihak yang melindungi mereka dari belakang. Raut wajah Frederick terlihat sangat masam. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Maple Rain Real Estate. Karena belakangan ini grup Kusuma memiliki hubungan yang cukup erat dengan Maple Rain Real Estate. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Frederick? Sebelumnya kamu sudah berjanji kalau semuanya akan baik-baik saja dan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Belasan pria paruh baya itu pun gelisah. Sial! Mana aku tahu harus berbuat apa? Namanya juga investasi. Selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Sekarang ketika kalian merugi, apa urusannya denganku? Frederick mendengus dingin kemudian berdiri. Belasan pria paruh baya itu tidak berani mengungkapkan amarah. Mereka menyesal. Andai saja mereka mengetahuinya sejak awal, mereka pasti tidak akan tergoda dengan keuntungan yang dijanjikan Frederick. Kuberitahu kalian, kalau sampai kalian berani mengadukanku, maka kalian semua akan mati. Frederick mengancam, setelah itu dia berjalan keluar. Perubahan mendadak ini membuat 12 perusahaan itu menjadi panik. Sebenarnya ini hanyalah langkah pertama dari rencana awal Frederick, tetapi dia terpaksa harus menunda beberapa aksi lain yang sudah dia rencanakan sebelumnya. Karena ada Maple Rain Real Estate yang melindungi grup Kusuma, Frederick tidak mampu mengakuisisi grup Kusuma. Frederick mengernyitkan alisnya dan berpikir, sepertinya jika dia ingin berhadapan dengan Valentino dan Angel, dia hanya bisa menyerangnya sendiri, tanpa melibatkan keluarga Kusuma secara langsung. Keesokan harinya, Angel kembali ke perusahaan dengan membawa uang sebanyak 20 miliar. 10 pemegang saham perusahaan terkejut hingga tidak mampu berkata-kata. Kesetiaan mereka terhadap Angel pun semakin bertambah. Uang sejumlah 20 miliar dialirkan ke dalam rantai modal. Masalah yang dihadapi perusahaan kini terpecahkan. Seluruh karyawan perusahaan pun tersenyum senang. Angel merasa terharu ketika melihat perusahaan yang semula suram menjadi bangkit kembali. Valentino kembali membantunya sekali lagi. Dalam benak Angel, dia tiba-tiba teringat akan apa yang dikatakan Valentino semalam. Bantuan modal 20 miliar ini hanyalah permulaan. Nanti akan ada lagi yang menyusul.
Aku pasti akan membuat siapapun yang merugikan istriku menjadi sengsara. Angel tidak mengerti dengan apa yang Valentino rencanakan selanjutnya, tetapi dia menantikannya. Dalam kurun waktu ini, Valentino sama sekali tidak pernah mengecewakan Angel. Hendrik dengan cepat melaporkan hasil penyelidikan kepada Valentino. Meskipun apa yang Fredrik lakukan sangat tertutup dan dia juga sudah mengancam 12 perusahaan tersebut untuk merahasiakannya. Dengan kemampuan Hendrik, bagaimana mungkin dia tidak bisa menemukan kalau Fredrik adalah dalangnya? Hanya dalam waktu semalam saja, Hendrik mampu menyelidiki Fredrik dengan jelas. Bahkan dia pun menyelidiki tempat di mana Fredrik dan 12 perusahaan itu mengadakan pertemuan. Hai Empia, aku sangat tidak menyangka, ternyata dia sebajingan ini. Valentino tertawa hina ketika membaca isi pesan di ponselnya. Valentino sungguh tidak menyangka kalau Fredrik sedendam ini kepadanya. Hanya karena beberapa kalimat yang diucapkan Valentino kepadanya di pintu restoran, Fredrik sampai melakukan cara sekeji ini untuk menghancurkan grup Kusuma. Tentu saja Valentino tahu kalau semua ini pasti ada campur tangan Chloe. Memang ada wanita yang merupakan sumber masalah. Namun, saat ini Valentino tidak tertarik untuk berurusan dengan mereka. Bab 439, tidak kurang satu pun. Sabrian sudah mengatakan pada Valentino bahwa pinjaman untuk perusahaan-perusahaan itu macet. Pada saat ini, pihak yang merasa paling panik dan yang paling menderita seharusnya adalah ke-12 perusahaan itu, kan? Valentino tahu apa yang dipikirkan Sabrian, jadi dia menyetor dana sebesar 400 miliar di Bank Neo. Sabrian pun merasa senang tanpa alasan. Alasan terbesar lainnya adalah Sabrian tidak perlu pergi untuk menghadapi mereka. Bahkan Fredrik yang bergantung pada keluarga Brianto pun tampak seperti semut di mata Valentino. Jadi, bagaimana mungkin Valentino peduli dengan keberadaan semut sepertinya? Keluarga Willianto yang ada di kota Neo belum memenuhi syarat untuk membuat Valentino menyukai mereka. Akan tetapi, jika kali ini tidak bisa, bukan berarti ke depannya juga tidak bisa. Jika Fredrik tidak bertobat dan masih memiliki rencana lainnya lagi, Valentino tidak akan segan untuk mengurangi satu keluarga di kota Neo. Saat ini, 12 perusahaan itu memang sedang berada dalam keadaan yang kacau. Jika dipikir-pikir, kalau 12 perusahaan itu bekerja sama, bahkan sekalipun keluarga Kusuma tidak dapat dihancurkan, hal ini bisa membuat rantai modal perusahaan keluarga Kusuma terputus dan membuat mereka mengalami kerugian besar. Akan tetapi, merekalah yang telah memutus rantai modal saat ini. Meski mereka telah berusaha mengumpulkan uang, tetap saja tidak bisa menutupi kesenjangan dalam pendanaan mereka. 3 hari berlalu dengan cepat. Hari ini, Angel sedang sibuk di dalam ruangannya, tapi sekretarisnya mengetuk pintu dan berjalan masuk. Si sekretaris menyampaikan laporan dengan suara lembut. Bu Direktur Angel, Direktur Indra Mahardika dari perusahaan Nuansa Decoration datang, beliau ingin bertemu dengan Anda. Perusahaan Nuansa Decoration? Bukankah itu salah satu dari 12 perusahaan yang bekerja sama melawan perusahaan kita? Untuk apa dia datang mencariku? Angel sedikit mengernyit. Saya tidak tahu. Beliau mengatakan ada hal penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Sekretaris itu pun membungkukkan tubuhnya. Apa mereka mengirimkan utusan untuk mempermalukan kita? Menarik juga, ayo kita temui dia. Angel segera bangkit berdiri dan pergi ke ruang tamu. Ketika bos perusahaan Nuansa Decoration itu melihat Angel, dia langsung membungkuk 90 derajat dengan ekspresi yang penuh dengan penyesalan. Awalnya, Angel sudah bersiap untuk menghadapi cibiran Indra. Akan tetapi, sekarang dia sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Direktur Indra, kamu sedang apa? Angel sedikit mengernyit. Bu Direktur Angel, saya dihasut sebelumnya. Jadi saya memutuskan kerjasama dengan perusahaan Anda dengan seenaknya. Sekarang saya sudah menyadarinya dan meminta Bu Direktur Angel untuk memberi kami satu kesempatan lagi untuk kembali menandatangani kerjasama dengan kami. Kami bersedia memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak sebelumnya tanpa kurang sedikit pun kepada perusahaan keluarga Kusuma. Kata-kata Indra sangat tulus. Permintaan maaf yang mendalam pun tampak di wajahnya. Angel sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti apa maksud dan tujuan Indra. Awalnya, pihak Indra yang menghentikan kerjasama. Sekarang mereka juga yang memohon pada Angel untuk bekerja sama lagi. Direktur Indra, kerjasama ini bukan sebuah permainan. Silakan pergi. Kata Angel dengan nada bicara yang dingin. Angel tidak ingin jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya, setelah mengalami kerugian di depan orang seperti Indra. Bahkan jika Angel bekerja sama dengan beberapa perusahaan kecil, dia tidak akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terjamin seperti ini. Indra meminta maaf lagi dan lagi. Setelah itu, dia berbisik.
Kalau begitu, apa Bu Direktur Angel bisa menyuruh orang yang bersangkutan untuk tidak menghentikan pinjaman perusahaan kami? Tanpa pinjaman bank, rantai modal perusahaan kami akan mengalami kesulitan dan kami akan bangkrut. Ketika melihat wajah Indra yang menyedihkan, Angel berpikir sejenak dan kemudian menemukan jawabannya. Tidak heran jika Indra bersedia menurunkan harga dirinya untuk memohon kepada Angel agar bisa bekerja sama kembali. Ternyata mereka mengalami krisis keuangan. Jadi, bank memberhentikan pinjaman untuk perusahaan mereka. Kelihatannya Indra mengira bahwa Angel yang melakukannya. Akan tetapi, Angel tahu dalam hatinya bahwa dia sama sekali tidak melakukan hal ini. Dia juga tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Direktur Indra berpikir terlalu jauh. Grup Kusuma tidak. Di tengah perkataannya, Angel tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada malam di mana Angel pulang dari kediaman Nyonya Besar Kusuma, Valentino mengatakan bahwa dia masih memiliki rencana lainnya. Mereka yang telah menyakiti Angel akan membayar dengan harga yang lebih mahal. Jadi, Angel tidak dapat menahan diri untuk berpikir, mungkinkah Valentino yang melakukan hal ini? Akan tetapi, bagaimana Valentino bisa menjadi begitu hebat sampai dia bisa membuat bank menolak untuk memberikan pinjaman kepada Indra? Bu Direktur Angel, apa yang Anda katakan? Indra sedikit kebingungan. Ya, aku mengerti masalah ini. Aku akan mempertimbangkannya. Angel berhenti sejenak, setelah itu dia menjawab dengan santai. Indra mengangguk, dia tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Angel. Tepat ketika Indra pergi dan Angel bersiap untuk meninggalkan ruang tamu, seseorang datang untuk berkunjung lagi. Direktur Hendrik dari perusahaan Karya Construction adalah salah satu dari 12 perusahaan yang datang untuk mengunjungi Angel. Hal pertama yang dilakukan Hendrik ketika bertemu dengan Angel sama persis dengan apa yang dilakukan Indra. Tanpa berbasa-basi, dia langsung membungkuk dan meminta maaf. Angel sangat terkejut. Namun, dia masih menggunakan kata-kata yang sama untuk mengusir Direktur Hendrik. Saat Angel hendak meninggalkan ruang tamu untuk yang kedua kalinya, ada seseorang yang datang lagi. Angel terpaksa duduk kembali. Angel tidak meninggalkan ruang tamu sepanjang pagi hanya untuk melayani orang-orang ini. Semua direktur dari ke-12 perusahaan itu datang untuk meminta maaf kepada Angel. Masalah yang mereka sampaikan juga berkaitan dengan pinjaman bank. Angel yang awalnya ragu berubah jadi terkejut. Sampai pada akhirnya, Angel mati rasa dan kewalahan. Jadi pada akhirnya, Angel meminta manajer umum untuk menangani hal ini. Setelah Angel berkemas dan bersiap untuk pulang, Angel ingin bertanya langsung pada Valentino bagaimana dia melakukan hal ini. Bank menolak meminjamkan dana untuk 12 perusahaan. Hal itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan uang saja, kan? Bagaimanapun juga, jika bank meminjamkan dana, ada juga bunga yang diperoleh. Siapa yang tidak suka dengan uang? Bank tentu tidak akan menolak kesempatan mendapatkan banyak uang. Akan tetapi, pihak bank bersedia merelakan keuntungan besar dari 12 perusahaan itu demi Valentino. Hal inilah yang membuat Angel terkejut. Di kediaman keluarga Kusuma, Mary menemui Valentino dan berbincang dengannya. Valentino, aku dengar dari bibimu kalau kamu memukul Kiara dan Robert di depan Nyonya Besar. Mary menatap Valentino. Valentino tidak berbohong, dia langsung mengakuinya. Mary merasa sangat terkejut ketika melihat Valentino mengangguk. Valentino benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan, tapi juga memiliki keberanian yang begitu besar. Valentino bahkan bisa menahan diri sekalipun Robert memaki dan memarahinya selama 3 tahun ini. Akan tetapi, hari ini Valentino benar-benar menampar anak-anak keluarga Kusuma di depan Nyonya Besar keluarga Kusuma. Hal ini benar-benar membuat Mary terkejut. Valentino menjelaskan dengan santai. Mereka mau memukul Angel. Aku tidak tahan dengan hal ini. Mary tertegun sejenak. Ternyata begitu kejadiannya. Demi Angel, Valentino marah dan menjadi begitu nekat. Kemudian, Mary menghela napas lagi dan berkata, sebaiknya kamu jangan berselisih dengan mereka ke depannya. Kalau mereka mengatakan hal-hal buruk kepada Angel lagi, aku tetap akan menampar mereka. Valentino sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mary. Bab 440, sungguh. Aku adalah anggota keluarga Wijaya. Kamu? Kenapa kamu tidak mengerti juga? Ucap Mary dengan kesal. Posisi Kiara di keluarga Kusuma memang tidak sebanding dengan Angel. Tapi kamu harus mengerti, Kiara kelak akan pergi ke kota Kamar untuk menjadi nyonya muda keluarga Wijaya. Meskipun Valentino yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya,
Kalau dibandingkan dengan tuan muda misterius di kota Kamer, Valentino masih belum memenuhi syarat. Ada orang yang sejak lahir sudah menjadi raja, ada pula orang biasa yang tidak dapat mencapai posisi tersebut meski telah berusaha sepanjang hidupnya. Bu, apakah ibu yakin keluarga Wijaya yang tinggal di kota Kamer itu akan menyukai Kiara? Tanya Valentino pada Mary. Bukan aku yang mengatakannya, melainkan keluarga Kusuma. Ibunya Kiara pernah bilang bahwa Kiara sudah lama kenal dengan keluarga Wijaya. Akhir-akhir ini, Kiara bahkan sering berjumpa dengan mereka. Coba katakan, kalau Tuan Muda Wijaya tidak menyukai Kiara, lalu siapa lagi yang dia sukai? Anak perempuan dari keluarga Kusuma yang lain telah menyerah dan masing-masing mencari pasangannya sendiri. Hanya Kiara yang masih lajang karena menunggu Tuan Muda Wijaya. Ibunya Kiara juga bilang Tuan Muda Wijaya sebentar lagi akan menikahi anaknya. Kata Mary sambil menghela napas panjang. Dia merasa keluarga mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Angel sudah memiliki suami, sementara Jenny belajar di luar negeri selama 2 tahun. Jadi tidak mungkin Jenny mengenal tuan muda kaya dari kota Kamar itu. Tebakan dia benar, kata Valentino. Maksudnya? Tanya Mary. Apakah ibu juga akan pergi ke acara makan malam keluarga Kusuma akhir bulan nanti? Tanya Valentino. Mary terdiam sejenak, lalu menjawab. Tentu saja. Makan malam keluarga merupakan tradisi, semua anggota keluarga yang berada di kota Neo harus menghadirinya, meski sibuk pun harus tetap datang. Tidak peduli apakah orang itu keluarga utama atau keluarga cabang, dia harus menghadap makam Tuan Besar Kusuma untuk berdoa, lalu makan bersama keluarga besar. Valentino mengangguk, lalu berkata, Baiklah. Saat hari itu tiba, ibu akan mengerti segalanya. Mengerti apa? Mary semakin bingung. Aku telah menyiapkan hadiah untuk Angel, dia pasti akan menyukainya. Kata Valentino sambil menyalakan rokok. Hadiah apa? Tanya Mary penasaran. Ibu, aku sudah pulang. Tepat pada saat itu, pintu rumah dibuka. Angel melangkah masuk. Begitu mendengar suara Angel, Valentino buru-buru mematikan rokoknya secepat kilat. Mary hanya bisa menahan tawa, kemudian berdiri dan menjawab sapaan sang anak. Valentino, ikut aku. Setelah melepas sepatu, Angel berjalan ke kamar. Ibu, apakah tadi aku merokok? Tanya Valentino pada Mary. Tidak. Jawab Mary. Kemudian, dia berkata pada Angel. Angel, Valentino sama sekali tidak merokok. Begitu mendengar ini, raut wajah Valentino berubah masam. Mary tertawa, lalu pergi ke kamarnya. Valentino hanya bisa menggelengkan kepala pasrah. Namun, dia merasa Mary telah banyak berubah sekarang. Wanita itu sudah bisa bercanda dengannya. Siap-siap diinterogasi istri, nih. Valentino berdiri, lalu berjalan ke kamar. Di dalam kamar, Angel sedang duduk di tepi tempat tidur sambil menyilangkan kaki. Ekspresi wajahnya terlihat serius. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Kata Angel begitu Valentino masuk. Ada apa? Valentino menggaruk-garuk kepala bingung. Setelah bekerja seharian, kamu jadi tidak mengenali suamimu lagi. Valentino, berhenti berpura-pura. Perbuatanmu selama ini bukanlah jenis perbuatan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kamu bilang padaku kamu akan menceritakan segalanya di hari ulang tahunku, tapi aku sudah tidak bisa menunggu lagi. Kamu harus menceritakannya hari ini juga. Kata Angel dengan wajah serius. Valentino terdiam sejenak, lalu menjawab. Baiklah. Sebenarnya, aku adalah anggota keluarga Wijaya di kota Kamar, tuan muda keluarga utama. Begitu mendengar penjelasan ini, suasana kamar berubah hening. Angel terbelalak. Sementara Valentino menatap Angel dengan tenang. Dia tidak berbohong pada wanita ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah Angel percaya atau tidak, itu urusan Angel. Angel terdiam menatap Valentino selama belasan detik. Setelah itu, dia menghela napas panjang, lalu berkata, Baiklah, kamu menang. Kalau kamu tidak mau menceritakannya, ya sudah. Kamu pasti telah menyuruh Eri untuk mengancam orang-orang itu. Angel, aku benar-benar adalah anggota keluarga Wijaya. Kata Valentino. Valentino sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi Angel malah tidak percaya. Aku benar-benar adalah tuan muda keluarga Wijaya. Keluargaku memiliki aset sebesar ratusan triliun.
Selama beberapa tahun ini, aku keluar dari rumah untuk belajar mengenai kehidupan, kata Valentino. Tidak disangka, Angel langsung berdiri membelakangi Valentino lalu merapikan spray, seakan tidak mau mendengar perkataan pria itu. Tentu saja Angel tidak mempercayai perkataan Valentino. Tuan muda atas aset sebesar ratusan triliun, anggota keluarga utama yang keluar untuk belajar mengenai kehidupan. Dimaki-maki dan direndahkan selama 3 tahun adalah belajar mengenai kehidupan? Kisah seperti ini bahkan tidak pernah Angel tonton di televisi. Aku sungguh adalah... Valentino masih ingin meyakinkannya. Iya, aku tahu. Kamu adalah anggota keluarga Wijaya. Keluargamu memiliki aset sebesar ratusan triliun. Mahar sebesar 18 miliar kamu berikan untukku. Maple Rain Real Estate juga didirikan olehmu. Benar? Kata Angel tanpa berpaling. Iya, bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Valentino. Angel segera berbalik dan menunjuk-nunjuk sang suami. Valentino, berhenti membual! Malam ini, kamu tidur di lantai. Aku... Valentino segera menahan mulutnya untuk berucap. Dia terpaksa menyudahi topik ini agar bisa tidur di kasur yang empuk. Namun setelah terdiam selama beberapa detik, Valentino berkata, beberapa hari lagi di acara makan malam keluarga, kamu akan mengetahuinya. Mendengar kata makan malam keluarga, gerakan Angel terhenti. Dia hanya bisa menghela napas. Selama 3 tahun ini, tradisi makan malam keluarga merupakan momen yang paling menyiksa bagi Angel. Setiap kali membawa sang suami, Valentino selalu menjadi bahan ejekan Robert dan yang lainnya. Sementara Angel tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kalau tidak membawa Valentino, mereka akan menyindir Valentino tidak menghormati Nyonya Besar Kusuma. Mereka juga akan mengucapkan kata-kata yang jahat dan kasar kepada Angel. Karena itu, makan malam keluarga merupakan momen yang menakutkan bagi Angel. Konflik antara Valentino dengan Robert dan yang lainnya kini semakin panas. Karena itu, orang-orang ini tidak akan segan bertindak lebih jauh. Valentino, bagaimana kalau kamu tidak usah ikut makan malam keluarga? Kata Angel setelah terdiam beberapa saat. Melihat wajah kusut Angel, Valentino langsung tahu apa yang sedang dipikirkan wanita itu. Karena itu, Valentino menjawab dengan tenang. Tidak, aku akan tetap ikut. Kalau tidak, kamu akan menghadapi sindiran mereka seorang diri. Bagaimanapun juga, aku akan berada di sisimu. Mendengar ini, Angel merasa tersentuh. Yang penting, aku akan menjadikanmu sebagai pemeran utama di keluarga Kusuma. Mana bisa aku tidak hadir untuk mendukungmu? Kata Valentino dengan nada penuh arti. 3 tahun telah berlalu. Sudah saatnya menggunakan hal ini untuk menghilangkan penderitaan Angel.